Halo, selamat datang sama gua Dani Beler. Video pertama di subscriber yang ke 100.000. Sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman semua yang udah subscribe ya. Thank you banget yang udah mau nyempetin untuk nengok ke channel YouTube gua. Terima kasih banyak. Di 100.000 subscriber ini kemarin gua udah bikin Instastory di Instagram mengenai Q&A. Apa aja yang mau lu tanyain ke gua seputar per-YouTubean ini. Karena bisa dibilang pertumbuhan YouTube gua tuh lumayan lebih cepat dari yang lain gitu. Terakhir gua kalau nggak salah subscribernya 8.000 doang. Dari 8.000 semenjak gua upload YouTube Short sering gitu, maksudnya intensitasnya tuh sehari sekali gitu di jam yang sama selama 1 bulan lebih, hampir 2 bulan kayaknya. Pertumbuhan gua tuh langsung kerasa dari 8.000 masuk ke 10.000, 20, 60 sampai akhirnya sekarang ke 100.000 subscriber. Di video kali ini gua akan ngebahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di Instagram. Let's go. Pertanyaan pertama ini datang dari Atong Wijaya. Lebih kenceng viewers Reels atau video YouTube pada normalnya, Bang? Bukan Reels kali yang dimaksud, adalah YouTube Short maksud lu ya kali ya. Kalau ngelihat dari perkembangan YouTube gua, yang paling banyak viewersnya memang dari YouTube Short. Nah, YouTube Short gua ini lumayan tinggi-tinggi viewersnya, ada yang sampai 5 juta, ada yang 1.500.000, 2 juta dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ditanya lebih banyak mana viewersnya, ya YouTube Short. Tapi gua nggak tahu kenapa bisa sebanyak itu dan kenapa video yang lama tidak sebanyak viewers YouTube Short. Mungkin sekarang habit orang-orang dari TikTok mulai pada pindah ke YouTube, makanya sekarang YouTube Short tuh bisa sekeras itu viewersnya. Selanjutnya dari Fiski Arditya. Rencana ada mau buat lagu sendiri nggak? Rekaman sampai produksi karya sendiri kayak Zawin. Kepikiran gue sempat ada niat untuk bikin lagu, karena lu tahu sendiri kan gue vokalis ya kan, Sontoloyo. Sempat kepikiran bikin lagu, cuman belum kesampaian karena ada satu dan lain hal lah. Suatu saat gue bakal bikin lagu. Tunggu aja nanti karya gue, Fiski. Next dari Koyo Cabe. Sebenarnya ini adalah pertanyaan pengecualian ya, karena kalau lu searching Koyo Cabe yang punya akun sepulang sekolah itu subscribernya jauh lebih banyak daripada gua, mau 800.000 kalau nggak salah. Dia nanya kayak gini ke gua, seberapa pengaruh masalah konsistensi di pencapaian ini, Bang? Tapi ini pertanyaan sebenarnya bagus. Seberapa pengaruh masalah konsistensi di pencapaian ini? Kan waktu itu gua pernah bahas ya di podcast gua kalau nggak salah, Story Beler, masalah gua bikin program nurunin berat badan 30 hari. Nah itu gua mulai rajin untuk upload setiap hari tuh, baik konten YouTube olahraga gua maupun YouTube Short ataupun TikTok dan lain-lain. Itu mulai sering tuh, satu hari tuh gue bisa ngupload video ke 3 sosmed. Mungkin dari konsistensi itu yang membuat gue sekarang perkembangannya seperti ini. Mungkin ya, karena gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin selain konsisten. Dan sepengalaman gue, konsisten itu bisa membuat habit baru. Jadi kalau lu konsisten, lu ngerasa kalau satu hari lu nggak ngelakuin hal tersebut, ada yang kurang gitu. Yang satu itu pengaruhnya. Jadi gue terbiasa untuk ngupload konten setiap hari. Terus yang kedua, konsistensi itu mematahkan algoritma menurut gua. Orang-orang pada bilang algoritma YouTube, algoritma TikTok sistemnya kayak A, kayak B. Menurut gua, dengan lu setiap hari, jadi nanti lu nemu polanya sendiri gitu. Nggak ada prime time-nya jam berapa atau hari yang bagus tuh hari apa uploadnya. Jadi itu pengaruhnya sangat signifikan bagi channel YouTube gua. Karena gua nonton ini juga, ada video YouTube di Seliweran ya, di Beranda, bikin konten atau bikin video 300 video maka hidupmu akan berubah. Gua nonton video itu, gue pikir nih apaan nih bikin video 300 hidupmu akan berubah, sotoy banget. Ternyata setelah gue ngalamin upload rutin, bukan berubah dengan tiba-tiba, tapi yang berubah adalah kebiasaan lo jadi berubah, disiplinitas jadi lebih tinggi. Itu mungkin yang dikatakan oleh video tersebut gitu. Jadi kalau lo bingung, kuncinya adalah konsisten. Karena konsisten akan ngebentuk pola, konsisten akan ngasih tahu algoritma yang tepat bagi lo, dan konsisten membuahkan hasil di kemudian hari. Selanjutnya Arzaki Abil. Apa pengaruh aktif unggah short YouTube ke peningkatan subscriber? Ini juga saling berkaitan sama yang tadi ya. Pengaruh aktifnya beneran berpengaruh gitu. Pokoknya semenjak gua pertengahan Januari kalau nggak salah, Januari apa Februari ya, semenjak gua rajin olahraga tuh setiap harinya, itu gua mulai rutin upload YouTube Short. Dan gue nggak tahu nih ya, YouTube nyebarin video gue tuh kayak gimana, gue nggak pernah tahu. Entah dia masarin gue secara random aja, muncul di beranda-beranda orang, atau mungkin dia muncul di followers gue doang, gue nggak tahu gitu. Tapi sampai 5 juta viewer sih menurut gue emang YouTube ngasih kayak top chart gitu. Nih video gue tuh selalu naik di atas. Tapi gue nggak bisa ngitung, gue nggak bisa menganalisa kenapa video gue bisa sebanyak itu viewersnya. Pokoknya semenjak YouTube Short gue rajin, selaras
selaras dengan peningkatan subscriber. Orang-orang yang nge-subscribe gua karena ngelihat YouTube Short gua, bukan karena ngelihat video panjang gua. Jadi kalau bisa dibilang ya pengaruhnya besar banget menurut gua gara-gara YouTube Short. Dan semenjak itu banyak juga yang nanya ke gua gimana caranya, apa tipsnya, formulanya. Gua nggak bisa ngasih apa-apa selain konsistensi, udah itu doang. Terus ada lagi dari Hisham Firdaus, ingin mendoakan saja semoga tetap istiqomah menghibur. Aneh ngikutin dari semenjak 6k subscriber. Nah ini Hisham jadi saksi bahwa waktu itu gue masih 6.000 atau 8.000 ya, 6-8.000 subscriber. Dia ngikutin sampai akhirnya ke 100.000 subscriber. Terima kasih atas doanya Hisham, sehat selalu. Semoga saya bisa tetap konsisten dan istiqomah dalam menghibur kalian. Selanjutnya Teguh Budi 29, kalau misalkan kombut biar yang ngombutin seneng kita harus apa? Apakah harus menyiapkan sajen? Ini di luar konteks YouTube sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa gue jawab. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu kombut, kombut adalah kayak lu punya materi stand up, pengen lu diskusiin sama kerabat lu, kayak sharing materi gitu. Kalau mau seneng harus apa? Apa harus nyiapin sajen? Enggak sih sebenarnya. Itu adalah kayak etika aja, etika lu dalam menimba ilmu. Gue nggak punya apa-apa nih buat ngebalas jasa lu, tapi gue punya sebatang rokok misalkan. Ya kalau misalkan lu punyanya sebatang rokok dan dia mau ya nggak apa-apa. Atau kalaupun lu nggak punya duit sama sekali, nggak harus ngasih apa-apa ya nggak apa-apa juga. Kan orang beda-beda gitu. Selanjutnya Husen Ahmad 19, pendapatan 100k subscriber berhamang. Gue belum bisa jawab ini karena gue belum dapat hasilnya. Gue baru gajian mungkin di bulan ini, tapi itu pun hasil dari sebelum 100.000 subscriber. Jadi gue nggak bisa ngasih tahu. Tapi sejauh ini sih ya, karena gue naiknya gara-gara YouTube Short, tidak terlalu berpengaruh terhadap AdSense di video-video panjangnya gitu. Kalkulasi angka AdSense-nya tuh beda gitu. Jadi gue nggak bisa jawab ini, tapi yang pasti harusnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya, harusnya berpengaruh seberapa rajin gue posting video. Selanjutnya Muhammad Hendy 22, sebelum akhirnya di komika lu sempat punya cita-cita apa bang? Jadi artis. Dari kecil gue pengen bercita-cita jadi artis karena gue nonton almarhum Olga Syaputra. Tuh gue pengen banget kayaknya jadi dia, hobi yang dibayar tuh gue seneng. Gak ada apa-apa lagi gue selain artis. Udah. Oke, itu dia komentar-komentar yang masuk ke Instagram gue, sudah gue bacakan. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat juga bagi kalian ya. Gak ada rasa pamer atau ria gue nge-share pencapaian gue 100.000, karena tuh yang susah memang gitu, dari 1.000 ke 10.000, 10.000 ke 100.000 tuh susah banget. Biasanya kalau udah 100.000 gampang tuh naik ke atasnya biasanya. Cuman kan gue karena baru mengalami, jadi gue nggak tahu rasanya. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga kalian tetap mau nonton video gue. Enggak pun nggak masalah karena gue tidak menuntut apa-apa dari kalian. Dan semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman yang nonton. Terima kasih banyak. Gue Dani Beler. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.